Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Andiani dengan NPM 1022149 kelas C13 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Ma'rifatul Insan yang terdiri atas Ta'riful Insan, Hakikatul Insan, Taqatul Insan, Nafsul Insan, dan Sifatul Insan. 1. Ta'rif al-insan, pengertian manusia. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu Sanskerta, mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia adalah sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau individu. Asal penciptaan manusia. 1. Tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Kedua, ruh. Selain tercipta dari unsur tanah, manusia juga tercipta dari unsur ruh. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Unsur manusia. A. Qalb, hati. Di dalam al-qalb inilah terletak al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau belok, ingkar kepada Allah. B. Akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Dengan akal, manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan kepadanya. C. Jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Amanah manusia. Amanah ibadah adalah bahwa manusia harus mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Amanah khalifah. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Balasan. Jadi, berkenaan dengan 2 amanah tersebut, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u, balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. 2. Hakikatul insan, hakikat manusia sebagai makhluk alal fitrah, berada di atas fitrah. Maksudnya adalah manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Keadaan lemah, kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik. Keadaan bodoh, manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Keadaan fakir, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya.
dimuliakan dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafhuruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Memiliki keistimewaan, Allah Ta'ala telah memuliakan Adam dan anak cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, lautan, maupun di udara. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ditundukkannya alam padanya. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dia menciptakan bumi itu bulat, terapung-apung di angkasa luas, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat yang datar terhampar, tenang dan tidak bergoyang. Dibebani ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Bebas memilih. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkan. Balasan pertanggungjawaban berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang majziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah, surga, sebagaimana firman-Nya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar, neraka. Allah berfirman, "Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." 3. Tokotul insan, potensi manusia. Menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal main. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Berikut ini potensi yang Allah berikan kepada manusia: pendengaran, penglihatan, hati. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati. Dalam hadis juga ada menyebut tentang kepentingan peranan hati dalam menentukan akhlak seseorang. Bahkan Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruk akhlak seseorang itu bergantung kepada hatinya. Dalam sabdanya yang bermaksud, dan sesungguhnya di dalam satu jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah ia adalah hati, karena itu seharusnya lah manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankan. Al-mas'uliyah, tanggung jawab. Al-amanah, amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pikulkan kepada manusia diantaranya ada 2, yaitu ibadah dan khalifah.
Al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Berkenaan dengan hal al-khilafah ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia. 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki. Adanya hakikatul mulkiyah. Adamu hakikatul mulkiyah. Karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. 2. Manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut, yakni Allah Ta'ala. Mendirikan sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan diperintahkan Allah, menunaikan zakat, menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. 3. Dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Perumpamaan manusia di dalam Al-Quran. Jika ia berkhianat, bagaikan binatang, seperti anjing, kal khosabi seperti kayu, kal hijarah seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut seperti laba-laba. 4. Nafsul insan, jiwa manusia. Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Quran Surat Az-Zumar ayat 42 menyatakan, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain pada waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad, jam'anya anfus atau nufusun. Dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat, orang dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan, memberi kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur, kesesatan. Jalan fujur, jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina dan derajat yang paling rendah. Quran Surat At-Tin ayat 5 yang artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Jalan takwa, jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Quran Surat Asy-Syam ayat 9. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu terhadap diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaan sebagai berikut. 1. Ruh di atas hawa nafsu. Ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Jiwa-jiwa yang seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainnah. Yang akan terjadi jika kondisi ruh kita dominan atas hawa. Manusia akan ringan untuk beribadah, berkorban, berjihad, dan lain-lain. Hilanglah kemalasan untuk beribadah, jiwanya menjadi tenang karena banyak zikrullah, mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jiwa yang selalu tenang itu disebut an-nafsu al-mutmainnah. 2. Ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Penuh ketimbangan, pelaksananya 50-50. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Ada 2 keadaan. 1. Ia menempuh jalan istiqomah dan induk-induk ketaatan dan meninggalkan semua dosa besar, tetapi tidak dapat terlepas dari dosa-dosa yang membelitnya, meskipun dia tidak sengaja melakukannya dan lalu menyesalinya. 2. Bertahan di atas istiqomah, tapi beberapa saat kemudian dikalahkan oleh syahwat dalam sebagian dosa, sehingga dia melakukannya secara sengaja dan dengan syahwat karena ketidakmampuan mengalahkan syahwat, tapi ia tetap tekun melakukan ketaatan.
3. Ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, keinginan untuk bersenang-senang, dan berikutnya jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk maksiat. Kondisi jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul ammaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Mungkin pernah bertaubat, tapi sesaat kemudian kembali melakukan dosa atau banyak dosa tanpa berhasrat untuk bertaubat, tanpa menyesali perbuatannya, bahkan tenggelam dalam dosa. Jiwa ini disebut an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu memerintahkan kejahatan, yang lari dari kebaikan. Ruh di bawah pengaruh hawa nafsu, jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Jiwa manusia diberi 2 jalan. 5. Sifatul insan, sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan fujur dan takwa. Jalan takwa, yaitu dengan bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, senantiasa jujur, dapat dipercaya. Dan jalan fujur memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, kufur, zalim. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.